Mabes Polri mengekstradisi buronan nomor 1 Chow Tongduang alias Paeng Nadot yang sebelumnya ditangkap di Badung, Bali. Ekstradisi buronan nomor 1 di Thailand, Chow Tongduang alias Paeng Nadot, dilakukan dengan pesawat khusus dari Thailand yang diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Chow merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Saka masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk Indonesia manapun. Jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboat dari Thailand masuk ke wilayah Aceh. Masuk Indonesia? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Buronan kelas 1 Thailand ini sebelumnya ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Chow alias Paeng Nadot berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chow menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Orang Aceh? Saya Abraham Silaban, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Tunjukkan kepada kami, Pak, di mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. Kita coba tandai, pemirsa. Saya membawa kapur. Oke. Ini Vina, Pak? Vina. Oke. Perempuan. Kami coba untuk mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya, Pak ya? Eki. Segini, Pak. Dia minta tolong. Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya, dia lagi manggil mobil. Cuman nggak ada yang berani nolong, Om. Nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Orang tua Peggy Setiawan, Rudi Irawan, dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jabar Selasa siang setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu lalu. Ayah Peggy, Rudi Irawan, mengatakan selama di tahanan kondisi Peggy dalam keadaan baik dan rajin beribadah. Rudi dan istrinya masih meyakini jika anaknya tidak terlibat pada kasus pembunuhan Eki dan Vina. Alhamdulillah sehat. Keadaannya mungkin. Pak, apa yang disampaikan Peggy tadi, Pak, Bapak? Ada pesan khusus nggak sih, Pak? Di hari yang sama, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Didampingi keluarga dan 3 penasihat hukumnya, Saka Tatal mendatangi Direskrimum Polda Jawa Barat Selasa siang untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, nama Egi yang merupakan warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban cocokologi netizen di media sosial. Itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Untuk kali kedua, saya Abraham Silaban dan tim saya kembali datang ke Cirebon, Jawa Barat. Dan kali ini, sobat, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan, temuan-temuan kami, menggali informasi demi informasi. Saya sebutkan, saya berupaya untuk menggali informasi bukan hanya dari satu pihak, 2, 3, bahkan puluhan pihak yang kami upayakan untuk mengurai benang kusut peristiwa kematian terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam, Agustus 2016 silam. Dan kali ini saya Abraham Silaban, saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka lebar-lebar fakta
membuka kenyataan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki di malam itu, malam tanggal 27 Agustus 2016 silam. Saya sengaja bersiaran malam hari di sini kembali untuk kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada Anda. Kira-kira apa yang terjadi pada malam itu menyerupai jam pertama kalinya ditemukan Eki dan Vina. Saya sebutkan narasumber yang barangkali bisa menjadi kunci untuk kemudian membuka fakta dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Saya bersama dengan Pak Suroto ya. Pak Suroto. Ya, Pak Suroto, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih sudah bertemu dengan kami Pak, bertemu dengan saya Abraham Silaban Pak. Ya. Pak Suroto ini adalah mandor ya Pak ya? Mandor Desa Kecomberan. Mandor Desa Kecomberan. Saya ada di wilayah Kecomberan ini. Dan kami bisa pastikan bahwa Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan korban dan bahkan mengevakuasi korban, membawa Vina ke rumah sakit. Betul demikian Pak? Oke. Saya sebutkan tadi di awal bahwa kami akan mencoba meluruskan fakta, bahwa kami akan mencoba untuk meluruskan benang kusut anggapan publik, bahkan tentu saja imajinasi, kreasi yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik yang barangkali dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Betulkah kemudian Pak bahwa kedua korban ditemukan di trotoar Pak? Ini simpang siur. Ada yang menyebutkan ditemukan di Kepompongan, di dekat trotoar. Bapak memiliki kesaksian lain. Silakan Pak. Ya. Saya hari itu posisi saya patroli keliling wilayah karena sering terjadi begal. Jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya begal. Di flyover Talun? Jalan Flyover Talun ini. Oke. Tapi jam 10 saya lewat, saya muter balik di Bekoper. Sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Oke, sebelum ke korban ya Pak, supaya ini jelas. Ya. Mandor barangkali belum banyak orang yang tahu tugasnya Pak. Mandor itu seperti semacam siskamling ya Pak ya? Itu. Semacam petugas keamanan dari desa ya Pak? Iya, mandor desa. Oke, mandor desa. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar Pak. Posisinya ada di mana Pak? Posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar? Bukan di sana, bukan. Oke. Ayo. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda detail di mana posisinya. Tunjukkan kepada kami Pak, Ya. di mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke. Ini Vina Pak. Vina, Oke. perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. Sini posisi motor Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak. Ya. Menempel ya Pak. Nempel nih. Oke. Trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya. Ya, menempel di Hati-hati, trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya Pak. Ya betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan? Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan? Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu Mandornya, yang iya. berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, Betul. Bapak kaget betul, Betul. untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki, dan Laki-laki. ada motor yang tergeletak di Ya sana. betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu Pak? Jam 10, Jam 10 malam? jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi Pak? Bukan, jam 10 malam.
Berarti itu belum berganti hari ya Pak? Belum, belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul? Masih Pak, ingat betul, malam Pak. itu ya Pak? Iya, betul. Oke, waktu itu Pak, Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana kemudian keadaan korban dulu Pak sebelum pada akhirnya Bapak mengevakuasinya. Kita mulai dari Vina dulu. Oh, kita mulai dari Eki. Kita mulai dari Eki. Pertama saya nolong si Laki. Eki. Oke. Nggak tahu namanya waktu itu. Agak kesini, Pak. Nolong si Laki, Oke. ya. Posisi si Laki itu posisi masih pakai helm. Oke. Masih pakai helm. Saya tanya, Dek, dia udah nggak nyaut. Oh berarti tebakan saya dia udah mati karena darah banyak. Posisi waktu itu hujan, Om. Hujan deras dan darah tuh mengalir, ngikutin air darah itu. Nah, Oke. saya terus nolong. Ini sebentar sebelum yang lain, kondisi Eki waktu itu menggunakan helm, Menggunakan helm, masih pakai helm. masih helm. Masih pakai Bapak helm. melihat darah mengucur dari tubuhnya. Dari kepala dan tubuhnya. Oke. Dari mana Pak? Dari bagian mana Bapak melihat darah itu mengucur? Dari kepala. Dari kepala karena dia pakai celana panjang, Oke. pakai jaket, jadi darah itu keluarlah dari situ, Om. Tapi Oke. saya menyopot helmnya itu keluar dari kepala, ada. Bapak sempat mencopot helmnya? Helmnya saya copot. Kenapa Bapak copot helmnya? Dicopot takutnya dia masih hidup, takut sesek atau apa karena saya copot ininya tali helmnya. Oke. Bapak coba copot tali helmnya? Nah. Oke. Dan Bapak coba bangunkan? Saya bangunkan cuman dia udah nggak berdaya. Oke. Udah- Waktu itu posisinya telungkup seperti ini atau dia telentang Pak? Nih, saya buktikan, saya lihat. Oke, silakan Pak. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Terlentang gitu. Posisi seperti ini Nah, Pak? gini lihat. Kalau Oke, pemirsa, tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan.